kondisional ya, tergantung apa yang akan kita sharingin. Kalau misalnya berkaitan tentang perasaan, aku nyamannya ke cewek, ke sama-sama perempuan, dimana nanti dikit banyak kita akan menemukan pemikiran yang satu frekuensi. Kalau misalnya curhat tentang masalah atau apa gitu, ke cowok juga bisa lah. Kalau untuk urusan cerita sih, itu tergantung sama orangnya. Kalau aku sendiri, itu aku lebih suka cerita sama sesama cewek. Soalnya tuh feel-nya terasa banget. Jadi seakan-akan aku cerita gini, dia menempatkan dia sebagai aku gitu. Jadi yang dari hati bakal sampai ke hati juga gitu. Menikah kan memang anjuran, tapi sebenarnya kita sebagai wanita juga bisa memilih gitu. Kita mau menikah, kita mau punya anak, kita juga punya hak untuk menentukan. Terlepas dari menikah itu syariat agama ya, sekarang kan kalau misalnya untuk bikin anak itu harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, ya cowoknya ya perempuannya gitu. Jadi sebenarnya kita ya bisa sih milih kita mau punya anak atau enggak, karena itu hak kita sebagai wanita. Seperti itu. Menurutku sih menikah dan memiliki anak itu sebuah pilihan. Jadi mereka berhak untuk menentukan jalannya. Ketika mereka sudah menikah pun mereka juga nggak berhak atau nggak berkewajiban memiliki anak. Tergantung mereka memilih seperti apa. Gitu. Status kepala keluarga daripada laki-laki itu memang simbolik ya. Tapi menurutku hal tersebut juga nggak memungkiri kalau wanita juga nggak bisa dibilang sebagai kepala keluarga. Konteksnya gini, misalnya kasusnya cerai atau si wanita janda ditinggal yang laki-laki meninggal atau bagaimana, itu kan otomatis nanti status wanitanya tergeser pada dimana dia akan menjadi kepala keluarga. Seperti itu, yang terlepas itu kepala keluarga untuk anak-anaknya atau untuk diri sendiri. Dan saya rasa itu bukan hal yang benar-benar harus dipermasalahkan sih. Itu buktinya juga sejauh ini juga banyak kan single mother yang sukses, bisa berkarir, menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana dan sebagainya. Kepala keluarga pria ya, itu untuk status di kakak menurutku nggak masalah. Tapi kalau untuk pembagian peran atau menyelesaikan sebuah masalah, menurutku wanita juga berhak andil dong. Mereka juga berhak berperan, mereka juga punya kedudukan di situ. Berbicara tentang diskriminasi itu sih, ini konteksnya antar cewek sama cewek ya, aku sama temen aku. Karena suatu saat ya seperti yang mana kita tahu bahwa sekarang kan siapa sih yang nggak tahu istilah good looking. Terus temen aku ini ya dia terbilang good looking, hanya dia dibangga-banggakan oleh lingkungannya. Mungkin dia kurang bisa mengatur mental atau bagaimana, akhirnya jatuhnya ke sombong. Dan ketika dia cerita-cerita, dia tidak memikirkan bagaimana efeknya ke orang-orang yang diceritain ini. Entah itu orang yang diceritain ini akan berdampak insecure pada dirinya sendiri atau overthinking dan sebagainya, kan kita nggak tahu. Dan itu aku pernah merasakan sih. Kalau menurutku good looking, relatif, dan segala penilaian fisik seperti itu bukan merupakan tolak ukur atau acuan. Semua itu relatif, asalkan kita bisa menempatkan. Seperti itu. Diskriminasi. Akhir-akhir ini sih aku sering nemuin diskriminasi itu malah terjadi antar sesama, cewek sama cewek gitu. Jadi di beberapa event itu ada yang lebih mengedepankan parasnya daripada potensinya. Jadi yang cantik aja biar
bisa menarik atau yang apa. Padahal yang cantik itu belum tentu dia memiliki potensi sama-sama yang lainnya. Sampai ada beberapa quotes atau kata-kata yang banyak kok yang berpotensi, banyak kok yang baik, tapi dia nggak cantik aja. Sampai ada anggapan seperti itu. Di Hari Kartini ini harapannya harapan sekaligus imbauan ya ini. Semoga dan mari kita wanita di dunia ini saling kuat dan menguatkan. Kita berjuang untuk mempertahankan dan melestarikan emansipasi yang telah dibangun oleh Ibu kita Kartini. Karena untuk menjadi manusia sepenuhnya, kita tidak perlu menghilangkan status kita sebagai wanita seutuhnya. Seperti itu. Karena ketika ada dua pilihan dan kedua-duanya kita bisa melakukan, kenapa tidak? Kenapa harus memilih seperti itu? Terus lanjutin perjuangan Ibu Kartini versi terbaik kalian aja. Dah. Menjadi Kartini masa kini bukan hanya tentang bagaimana kita tampil menjulang dengan kemandiriannya. Tak boleh dilupa, mari genggam bersama mereka yang di samping kita. Membuka lingkaran kekuatan untuk sesama perempuan, mengisi dalam kolaborasi, wanita memberdayakan sesama wanita agar tak putus risalah Kartini tentang bagaimana tangguhnya wanita Indonesia dalam bingkai harmoni antar sesama. Kami, Kopri Ibnu Akil dan Betelgeuse mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Terima kasih.